Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, Bait Roh Kudus. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami Tuhan, di kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dan biar hidup kami berkemenangan di dalam Engkau, dan hidup seturut kehendak dan rancangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Ini renungan firman pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya. Di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama, dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisi
dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disalutnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon kurma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas perwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disalut dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerub. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaliputnya dengan emas tua, seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerub-kerub itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerub yang 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerub yang lain. Begitu pula sayap kerub yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerub yang pertama. Jadi sayap kedua kerub itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerub itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Amin. Bapak Ibu, renungan firman hari ini berbicara tentang kita sebagai bait Allah. Bapak Ibu, mengapa Raja Daud ingin membangun bait suci yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Raja Salomo? Didasari akan keyakinan Allah yang berdiam di tengah umatnya. Itulah yang mendasari didirikannya bait Allah yang begitu megah. Dalam nats yang kita baca hari ini, penulis kitab Tawarikh membuat kita memahami betapa megahnya bait Allah yang sedang dibangun oleh Raja Salomo. Penulis menggambarkan dengan sangat detail dari ukurannya, balok-balok yang disusun, bahannya, kayu, semua disalut dan dilapisi emas, permata-permata untuk menghiasi bagian dalam bait Allah, sampai 2 kerub yang ditempatkan di ruang maha kudus. Berbeda dengan kisah pembangunan bait Allah yang ditulis di kitab Raja-Raja yang memuat pesan-pesan teologis. Uraian di kitab Tawarikh seolah-olah ingin menyampaikan detail secara teknis. Namun maksud semuanya itu adalah untuk menyemangati bangsa Yehuda yang baru saja kembali dari pembuangan sebagai pembaca pertama kitab ini, sebagai upaya untuk mendukung restorasi pembangunan kembali bait Allah. Pembangunan ini amat penting bagi bangsa Israel, karena bait Allah adalah simbol dari Allah yang berdiam di tengah-tengah kehidupan umatnya. Bait Allah ditempatkan sebagai pusat, sebagaimana memang seharusnya Allah sajalah yang menjadi pusat kehidupan umat Tuhan. Bila Allah berdiam di tengah-tengah umatnya, tidak ada yang tak dapat dilampaui oleh bangsa yang kelak dibangun dan dipulihkan kembali itu. Bapak Ibu, kita pun diundang untuk menghayati kebenaran firman ini. Bait Allah bukan hanya tempat dan bangunan fisik, karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Hadiratnya lah yang seharusnya kita wujudkan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan firman-Nya mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Hal ini terjadi saat kita
menyerahkan tubuh kita bagi Tuhan. Menyerahkan tubuh berarti menyerahkan kehidupan kita, diatur, dikuasai oleh Tuhan, oleh Allah Roh Kudus. Saat kita serahkan tubuh, kehidupan kita dalam kendali Allah Roh Kudus, maka Ia akan berkarya. Ini yang disebut hidup oleh Roh, di mana Roh Kudus diam dalam diri kita karena kita menyerahkan kehendak kita, kehidupan kita, dan Ia berkarya. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 22-23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Setara bukan Bapak Ibu? Ketika Roh Kudus berkuasa, Allah Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita, Dia akan berkarya membangun karakter-karakter yang indah, karakter-karakter ilahi dalam diri kita. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sama seperti Salomo membangun bait Allah, lambang kehadiran Allah. Ketika Allah ada di tengah umatnya, tidak ada yang tidak dapat dilampaui bangsa Israel di kemudian hari. Mari wujudkan kehadiran Allah di dalam diri kita setiap hari dengan hidup menurut pimpinan dan penyertaannya, arahannya. Hidup kudus, menyerahkan tubuh kita, kehidupan kita seturut pimpinannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di akhir pekan ini mempersiapkan ibadah raya esok. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat Allah berdiam. Hal itu terjadi bila kami menyerahkan tubuh kami sebagai tanda kehidupan kami yang kami serahkan kepada Allah Roh Kudus untuk Tuhan pimpin, maka Engkau berkarya dalam kami. Allah Roh Kudus berkaryalah hari demi hari, dan secara khusus esok di hari yang dikuduskan umat-Mu untuk beribadah, kami datang kepadamu Tuhan, berhimpun bersama-sama sebagai tubuh Kristus, memuliakan Tuhan. Semua yang ambil bagian dan pelayanan Tuhan urapi. Hamba-Mu Ibu Pendeta Tasina yang melayani Tuhan urapi. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan urapi. Biar kami bersuka cita, berpesta dalam hadirat Tuhan. Sebagai tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala memuliakan Bapa. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus, bersuka di hadapan Tuhan. Tuhan hadir dan berfirman. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ada arahan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus dan hikmat-Mu menyertai hari demi sehari kehidupan kami di dalam Engkau. Kemenangan-kemenangan diraih, dinyatakan dalam kesaksian dan sukacita dalam hadirat Tuhan. Kami berhimpun di dalam Engkau. Tuhan berkati segalanya, persiapan-persiapan yang dilakukan. Biar setiap kami juga mempersiapkan diri secara khusus menyambut ibadah raya esok. Tuhan memberkati. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini sebagai bait Roh Kudus. Kami berdoa, kami menyerahkan diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus. Persiapkan ibadah kita esok pagi. Sampai jumpa dalam ibadah raya. Shalom.